Tidak semua pembalap muda mendapat wejangan langsung dari figur yang sedang berada di puncak dunia balap. Bagi Veda Ega Pratama, pertemuan dan wejangan dari Marc Marquez menjadi momen penting di tengah persiapannya menuju Moto3 2026. Dari sudut pandang reporter, momen ini bukan sekedar interaksi singkat, melainkan simbol transisi karir. Veda kini tidak lagi dipandang hanya sebagai pembalap pembinaan, tetapi sebagai talenta yang mulai memasuki radar dunia. Moto3 dikenal sebagai kelas paling padat dan menekan. Banyak pembalap cepat datang dengan harapan besar, namun tidak semuanya bertahan. Di titik inilah, wejangan dari sosok berpengalaman menjadi relevan. Marquez adalah pembalap yang telah melewati hampir seluruh spektrum karir, kejayaan, tekanan ekstrim, hingga fase bangkit dari situasi sulit. Nasihat yang datang dari pengalaman nyata seringkali memiliki bobot lebih besar dibanding teori. Dan bagi pembalap muda seperti Veda, pesan semacam ini datang di waktu yang tepat. Namun, untuk memahami maknanya lebih dalam, kita perlu melihat siapa Marquez bagi Veda sejak awal. Dalam dunia balap, idola bukan hanya soal gelar, tetapi tentang cara bertahan di saat sulit. Marc Marquez tumbuh sebagai simbol keberanian dan ketangguhan. Gaya balap agresifnya, kemampuannya mengambil resiko, dan proses panjangnya untuk kembali kompetitif setelah cedera menjadikannya figur yang banyak dikagumi pembalap muda. Dari kacamata jurnalistik, inilah alasan utama mengapa Marquez sering dijadikan referensi, bukan hanya karena prestasi. Bagi Veda, Marquez merepresentasikan realita balap yang sesungguhnya. Karier tidak selalu berjalan mulus. Ada fase di mana pembalap harus menerima hasil yang tidak sesuai harapan. Moto3, sebagai pintu masuk ke dunia Grand Prix, seringkali menjadi fase paling berat secara mental. Nasihat dari Marquez diyakini berfokus pada kesiapan menghadapi dinamika tersebut. Bukan tentang bagaimana memenangkan satu balapan, tetapi bagaimana bertahan dalam satu musim penuh. Banyak pembalap muda gagal bukan karena kurang cepat, tetapi karena tidak siap menghadapi tekanan berulang. Dalam konteks ini, wejangan dari idola menjadi pengingat penting. Membangun karier adalah proses jangka panjang. Lalu, bagaimana dan di mana pesan ini disampaikan? Nasihat paling berpengaruh seringkali tidak disampaikan di depan kamera. Wejangan dari Marquez kepada Veda tidak terjadi dalam suasana resmi. Tidak ada konferensi pers atau pernyataan panjang. Dari informasi yang berkembang, momen tersebut berlangsung secara informal di lingkungan paddock. Namun justru di situ nilai utamanya. Dalam dunia balap profesional, interaksi singkat antar pembalap seringkali lebih bermakna dibandingkan sesi formal. Pesan yang disampaikan biasanya lugas dan langsung ke inti. Dalam kasus ini, fokusnya bukan pada teknis balap, melainkan kesiapan mental menghadapi Moto3. Marquez, dengan pengalamannya, menekankan pentingnya menerima bahwa musim debut jarang berjalan sempurna. Akan ada akhir pekan yang sulit, hasil yang tidak memuaskan, dan tekanan yang datang dari berbagai arah. Bagi pembalap muda, kemampuan mengelola situasi ini menjadi kunci bertahan. Dari sudut pandang reporter, wejangan ini mencerminkan budaya pedok yang masih menjunjung tinggi transfer pengalaman antar generasi. Dan pesan ini menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan tantangan Moto3 2026. Moto3 bukan tempat mencari sensasi, melainkan tempat membangun fondasi karier. Moto3 2026 diperkirakan kembali menjadi musim yang sangat kompetitif. Grid yang padat, selisih waktu yang tipis, dan tekanan tinggi membuat kelas ini sering disebut sebagai ujian mental terbesar bagi pembalap muda. Dari sudut pandang redaksi, musim debut seharusnya dipahami sebagai fase pembelajaran, bukan ajang pembuktian instan. Veda akan menghadapi lawan-lawan dengan pengalaman internasional yang luas. Di situasi seperti ini, pendekatan yang terlalu agresif justru bisa menjadi bumerang. Pesan tentang kesabaran dan konsistensi menjadi sangat relevan, terutama bagi pembalap yang membawa harapan besar dari negaranya. Wejangan dari Marquez dapat dibaca sebagai pengingat untuk menjaga fokus pada proses. Hasil akan datang sebagai konsekuensi dari fondasi yang kuat, bukan sebaliknya. Namun, tekanan tidak hanya datang dari lintasan. Ekspektasi seringkali datang lebih cepat daripada kesiapan mental pembalap muda. Sebagai pembalap Indonesia di jalur dunia, Veda akan berada di bawah sorotan publik. Setiap hasil akan dianalisis, setiap kesalahan diperbincangkan. Dalam dunia balap modern, tekanan semacam ini hampir tidak terhindarkan. Sebagai reporter,
Penting menempatkan situasi ini secara proporsional. Banyak pembalap besar dunia memerlukan beberapa musim untuk benar-benar kompetitif. Tekanan berlebihan di fase awal justru dapat menghambat perkembangan. Disinilah wejangan dari pembalap berpengalaman memiliki peran penting. Bukan untuk menghilangkan tekanan, tetapi untuk membantu pembalap muda memahami bahwa tekanan adalah bagian dari proses. Dan semua ini bermuara pada satu hal, bagaimana Veda mempersiapkan masa depannya. Wejangan tidak menjamin sukses, tetapi bisa menentukan cara menghadapi kegagalan. Dari perspektif jangka panjang, wejangan Marc Marquez kepada Veda Ega Pratama dapat dilihat sebagai bekal mental. Bukan rahasia sukses, bukan jaminan hasil, tetapi kerangka berpikir yang lebih matang dalam menghadapi dunia balap profesional. Moto3 2026 akan menjadi musim penting, tetapi bukan penentu tunggal karir. Yang lebih penting adalah bagaimana Veda menyerap pengalaman, menjaga konsistensi, dan terus berkembang di tengah tekanan. Disinilah nilai wejangan tersebut benar-benar diuji. Sebagai penutup, kisah ini bukan tentang sensasi atau klaim besar. Ini adalah cerita tentang proses, tentang pembalap muda yang memasuki fase baru dengan bekal pengalaman dari sosok yang pernah berada di puncak. Dan dari titik inilah, perjalanan sebenarnya baru dimulai. Jika dilihat secara utuh, wejangan yang diterima Veda Ega Pratama dari sang idola, Marc Marquez, bukanlah cerita tentang rahasia sukses instan atau jaminan prestasi di lintasan. Dalam perspektif reporter, momen ini lebih tepat dipahami sebagai bagian kecil namun penting dari proses panjang yang sedang dijalani seorang pembalap muda menuju level dunia. Dunia balap tidak dibangun dari satu percakapan, tetapi dari akumulasi pengalaman, keputusan, dan cara merespons tekanan. Moto3 2026 akan menjadi fase krusial bagi Veda, bukan karena tuntutan hasil semata, tetapi karena lingkungan kompetisinya yang sangat ketat dan menekan. Di kelas ini, banyak pembalap cepat datang dan pergi. Yang bertahan bukan selalu yang paling agresif, melainkan yang paling mampu mengelola musim panjang, hasil yang naik turun, serta sorotan publik yang terus mengiringi. Wejangan dari pembalap berpengalaman seperti Marquez memberi perspektif tentang realita tersebut, bahwa kegagalan adalah bagian dari proses dan konsistensi seringkali lebih berharga daripada satu momen gemilang. Dari sudut pandang jurnalistik, penting juga untuk menempatkan ekspektasi secara proporsional. Publik kerap mengaitkan nasihat dari sosok besar dengan harapan besar pula. Padahal, dalam dunia profesional, wejangan lebih berfungsi sebagai penyeimbang mental daripada peta jalan pasti menuju kemenangan. Ia membantu pembalap muda memahami bahwa tekanan, kritik, dan hasil yang tidak ideal adalah bagian tak terpisahkan dari karier balap. Dengan demikian, kisah ini bukan tentang Marquez menurunkan ilmu, melainkan tentang bagaimana Veda memasuki fase baru dengan sudut pandang yang lebih matang. Moto3 2026 akan tetap menjadi ujian keras, dengan atau tanpa wejangan tersebut. Namun jika pesan itu mampu membentuk cara berpikir yang lebih tenang dan realistis, maka nilainya akan terasa jauh melampaui satu musim. Pada akhirnya, perjalanan Veda Ega Pratama masih sangat panjang. Wejangan ini hanyalah salah satu bekal di antara banyak tantangan yang menanti. Dunia balap akan menilai bukan dari satu cerita, tetapi dari bagaimana ia bertahan, berkembang, dan menyesuaikan diri dari waktu ke waktu. Dan disitulah masa depan karyanya akan benar-benar ditentukan.